Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa Waalaikumsalam. dalam Ngopi Bareng TVRI Gorontalo bersama saya Budi Muda. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu topik bagaimana merawat identitas Gorontalo di ibu kota. Peran dan kiprah Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di ibu kota Jakarta yang akan kita ketahui. Nah, seperti apa itu? Saya sudah bersama dengan Bapak Albert Santoso Panigoro, Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta. Walau habari Pak Albert. Piu-piuhu. Piyo-piyo ya. Sudah terlalu lama di sini. Tapi masih bisa ya kita Masih ngobrol. bisa. Sekali-sekali lah pakai bahasa Gorontalo ya Pak Siap, Albert. Luar biasa sehat hari ini Pak Albert. Alhamdulillah sehat. Saya juga senang sekali ya bisa ketemu Pak Albert ini Ya. di kantor Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta. Nah, Pak Albert, ini kalau kita bicara soal Gorontalo, pastinya Pak Albert sebagai orang Gorontalo asli kan, betul ya? Hidup di Jakarta. Asli. Sejak kapan sih Pak Albert tugas di kantor Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Jakarta ini? Oh ya, jadi pertama-tama selamat datang Pak Budi di Siap. kantor kami. Kecil, sederhana, tapi Punya bisa manfaat lah. tapi. Kalau siang agak panas. Iya, jadi memang kalau saya itu di sini dari tahun 2021, Pak. 2021 itu masih COVID ya kalau nggak salah Pak? Iya, Atau sudah? masih COVID. Sudah masih COVID? Ya, masih COVID tapi akhir-akhir. Oke. Ya, di situ itu beratnya di situ. Beratnya kita di situ ditempatkan pada saat kita masih COVID. Pandemi, Ya, pandemi. ya. Jadi pas penempatan di sini 2 bulan kemudian kita harus WFH, tidak ada aktivitas kantor, jadi semua Semua kerja dibatasi. dari tempat kerja tinggal dari aja. rumah. Aktivitas pimpinan tidak ada, anggaran tidak terserap. Jadi kita serba Terbatas sulit, ya. terbatas, pergerakannya terbatas. Itu yang paling masa-masa paling ya di saya masa-masa paling kelam. Masa-masa paling kelam. Ya, terus lagi-lagi kita juga diperhadapkan dengan masa-masa pergantian pimpinan. Transisi pimpinan. Transisi Oke. sampai ya 3 kali 4 kali ya. Iya, iya. Dari zamannya Pak Penjabat-penjabat Rusli, ya. Pak PJ, Pak Hamka, Pak Ismail, Ya. terus Pak Rudi, Salahuddin. Rudi, sampai dengan sekarang yang definitif Pak Agus Nada Ibu Ida. Wah, jadi cukup berwarna begitu Wih, perjalanan di Jakarta. berwarna sekali, Sangat Pak. berwarna. Apa kesan yang mungkin tidak bisa dilupakan selain pandemi tadi? Ini sudah jadi efektif kira-kira berapa tahun ya? Kalau dari 2001 4 tahunan ya. 4 tahun. Pak Albert sudah di sini. Apa tugas mungkin atau pengalaman yang paling berkesan menjadi kepala badan kantor penghubung provinsi Mungkin yang Gorontalo? tadi itu ya, saya itu kan berganti pimpinan sampai 4 kali, 5 kali. Jadi harus bisa mengikuti Ya, jadi alur. proporsi kerja masing-masing orang kan beda-beda kan. Oke, gaya juga Gaya begitu, juga Mak? beda-beda. Beda. Jadi menyesuaikan dengan cara kerja mereka itu yang paling ya berkesan juga. Ada yang orangnya tegas, Ada yang santai, ada yang ya. santai, ada yang friendship, ada juga yang ya Atau sangat protokoler kadang-kadang ya protokoler. gitu ya. Alhamdulillah sekarang ketemu dengan pimpinan yang orangnya tidak protokoler juga tapi proporsional dua-duanya. Oh, ideal Jadi lah ya. ideal, saling melengkapi. Alhamdulillah kita bisa menyesuaikan sampai dengan sekarang. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan kita semua pemirsa yang sedang menyaksikan ngobrol pintar bareng TVRI Gorontalo. Sebenarnya apa sih Pak tugas dari kantor Badan Penghubung Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Jakarta ini? Sederhana aja ya, Pak Budi ya, supaya bisa dimengerti juga. Jadi memang tugas kita itu secara garis besar ada 3. Oke. Yang pertama kita memfasilitasi semua kegiatan pimpinan yang ada di Jakarta. Memfasilitasi pimpinan saat berada di Jakarta. Oh. Jadi semua aktivitas kedinasan beliau ini kita fasilitasi dari pas mereka tiba di Jakarta sampai kembali lagi ke Gorontalo. Waduh, luar biasa. Iya Pak, jadi mereka tiba itu harus kita standby di situ. Udah di bandara standby sebelum datang. Standby di situ, kita jemput. Semua aktivitasnya itu harus terpantau oleh kita. Tidak bisa ada satupun aktivitas yang tidak Dan itu sebatas pimpinan tertinggi gubernur atau memang juga pimpinan-pimpinan dari Provinsi Gorontalo yang datang ini? Ya, jadi memang ada 4 yang sesuai aturan yang harus kita fasilitasi. Pak Gub, Ibu Wagub, Oke. Pak Ketua, dan Pak Sekda.
Oh, Pak Ketua DPRD. DPRD provinsi. Oh iya, Oh, harus, iya beliau iya iya. harus. Dan ini ya, kita juga harus pahami ada lagi mungkin tugas-tugas lainnya, tapi kita Pak Ya. Albert nggak lengkap rasanya kalau Oh iya ngobrol iya iya iya. pintar bareng TVRI atau ngopi bareng ini tidak sambil ngopi. Iya iya Bisa iya. ngopi kan Pak Albert ya? Bisa, Bisa tapi ya, kurang sering. ya. Oke, kita ngopi dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dalam ngopi bareng TVRI Gorontalo. Oke. Silakan Pak Albert. Siap siap siap. Tugas lainnya apa lagi sebelum kita lagi ngobrol-ngobrol yang Oh iya. lanjut lebih jauh? Kepotong juga tadi ya. Jadi Ada lagi? memang ada tugas kita juga itu dalam hal promosi. Promosi. Iya, memang kalau melihat dari fungsi yang sering kita laksanakan itu, promosi ini jarang sekali kita angkat. Karena memang fungsinya itu memang ada juga di pariwisata provinsi. Cuma Oke, karena ya, memang itu kita fungsinya dinas pariwisata. ya, cuma karena memang kita berkedudukan di Jakarta, kita wajib mempromosikan daerah masing-masing. Betul. Hampir seluruh badan pengumum punya. Nah, jadi memang tugas kita di situ itu kita harus segera mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi-promosi daerah, ya baik itu pameran, iya, ada juga tari-tarian, Iya, tari-tarian pasti. Gorontalo, nah, ada juga produk-produk unggulan Gorontalo itu harus kita Produk promosikan. UMKM Gorontalo juga Iya, bisa dipromosikan lewat kantor. harus lihat kita Badan juga Pengumum. mempromosikan. Jadi memang ada mitra kita OPD-OPD yang di Gorontalo Iya, itu iya. Perindak, pariwisata dan mungkin apa namanya UMKM juga itu harus berkoordinasi dengan kita ketika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pameran-pameran atau promosi yang mereka laksanakan di sini. Oh, misalnya yang dilakukan Bank Indonesia, Ya, perwakilan BI. Gorontalo, Itu juga kita juga ikut harus di situ. difasilitasi oleh Ya, kita juga ikut di Badan situ. Penghubung Provinsi Gorontalo. Nah, Oke, kegiatan oke, kita oke. bukan cuma situ juga. Jadi kita punya satu aset di Taman Mini. Oh iya, Itu Taman Mini. anjungan kita. Anjungan Gorontalo gitu ya. Ya, anjungan Gorontalo di situ kita memang melaksanakan kegiatan-kegiatan Taman Mini itu di situ. Promosi-promosi. Dan juga barang-barang kita, produk-produk kita di situ ada. Cuma memang sekarang belum terlalu lengkap karena memang ya itu efisiensi. Ya. Beberapa anggaran kita terpotong. Nah, Jadi tadi mendampingi pimpinan, memfasilitasi, kedua promosi daerah Gorontalo, lalu ada tugas lagi. ada tugas yang di kita lainnya? itu sering harus berkoordinasi juga dengan kementerian lembaga. Karena di situ apa namanya pemerintah. Jadi kita tugasnya di sini kan mewakili daerah yang ada di Jakarta. Oke, kalau di ini Luar negeri kalau luar negeri di dubesnya Gorontalo. Jadi orang sering bilang dubesnya Gorontalo di Dubesnya sini, Gorontalo ya. nih, ya keren. Ya. Cuma memang yang lemah di kita itu kita belum punya fungsi dalam rangka untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang ada di sini, masyarakat Gorontalo yang Contohnya Pak perantau. Albert, ada apa yang masih belum masih Jadi dibatasi? kadang masyarakat Gorontalo yang di sini itu sering minta bantuan kita kalau ada masyarakat Gorontalo yang mungkin kena musibah, meninggal dunia. Oh, oke. Ya, kita tidak punya porsi anggaran tersebut. Anggarannya belum disediakan. Tapi sering masyarakat di sini itu minta bantuan ke kita karena cuma kita yang mereka tahu pemerintah di sini. Betul. Lalu bagaimana itu mengakali Ya, atau kita meng-backup bantu secara tenaga, kita fasilitasi secara tenaga. Dan mungkin pembiayaannya kita coba kumpulkan kalau memang ada yang sukarela ya. Sukarela. Ada dari masyarakat dan ada juga bantuan dari ya mungkin toko-toko di sini. Jadi toko-toko masyarakat di sini, toko-toko Gorontalo di sini mereka tidak diam loh kalau ada. Berarti kalau bicara toko masyarakat di Gorontalo ada hubungannya dengan kerukunan keluarga Ya, ada. Gorontalo yang ada di Jakarta. Ini komunikasinya seperti apa sih Pak? Apa arisan atau ada kumpul-kumpul sebulan sekali atau gimana? Kadang dari kita punya yang aktif, bukan aktif juga ya, sering sekali berkoordinasi dengan kita dua. Oke. KKIGA dengan Lamahu. Oh, jadi ada dua. Ada banyak sebenarnya, banyak. Lebih dari dua malah, tapi ada yang aktif. Ada yang sering dan Lamahu. Oke. KKIGA dengan Lamahu. Jadi Lamahu itu
mereka punya kegiatan tahunan. Nah, kegiatan tahunannya mereka itu sering dibikin di Jakarta atau mungkin di daerah Jawa. Nah, mereka itu sering bikin kegiatan dibungkus dengan promosi-promosi produk Oh, UMKM. iya iya bagus sekali Nah, itu, di situ Pak. juga kita bisa kontribusi. Itu kolaborasinya kami. Terus Kakek Egi juga begitu, Iya hampir iya. sama. Karena kan acaranya mereka itu kan intinya mempersatukan kembali seluruh Masyarakat masyarakat Gorontalo yang rantau, ada di rantau ya, ya, masyarakat rantau. ya dari sini. Jadi ada yang sudah puluhan tahun, ada yang baru, dikumpulkan semua. Jadi tidak ada batasan pada saat acara itu. Mau dia pejabat, Iya, toko-toko, ya pemerintahan, semuanya ngumpul. petinggi-petinggi, ngumpul di situ, Pak. Tidak Dan ada itu. itu apa yang dilakukan Pak selain tadi Jadi ngumpul acaranya sih sebenarnya tidak terlalu formal ya. Cuma intinya di situ ketemu aja. Silaturahminya ya harus Aja. selalu Ya dijalin. mungkin dibungkus dengan kegiatan formal sambutan apa semua. Tapi intinya dia cuma ketemu-ketemu aja. Iya iya, mengetahui kabar masing-masing ya seperti apa terakhir ya Pak. Masih sehat, masih bisa jalan-jalan. Jadi kalau kumpul makanannya ya makanan Gorontalo pastinya Makanan begitu. Gorontalo, pastinya makanan Gorontalo. Benda Beluhuta itu yang kemarin saya cari itu pasti Nike, kan itu paling jarang. Niki paling jarang. Sambal roa seperti Sambal itu roa juga ya. banyak. Saya gila ya kalau Gorontalo. Kalau sini- Masih sering makan Pak Albert kalau Jakarta? Kalau di sini sudah banyak yang jual, Pak. Kalau di Di mana Pak yang jual kalau di sini? ada banyak beberapa di tempat yang memang menyediakan itu. e-commerce ada, di tempat-tempat resto yang besar-besar juga Oh, ada. sudah jual sambal sagila seperti itu, Nike seperti itu Karena ya. permintaan bukan cuma dari Gorontalo, orang Gorontalo juga sih yang minta roa. Bahkan orang-orang sini juga Orang Jakarta suka. Suka begitu ya dengan rasa dari makanan-makanan dari Gorontalo. Pertama bukan cuma pedasnya sih, cuma dia Gurih bumbunya mungkin dan ya. mungkin banyak sekali rempah yang masuk di situ. Betul kaya sama rempah. Udah kita tahu kan bagaimana makanan Gorontalo ya Pak Iya. Albert. Nah, tadi tuh sempat saya jalan masuk ke dalam sini. Itu kan ada kayak mes-mes, ada kayak Oh iya. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, tapi kita ngopi dulu lagi Pak Albert sebelum kita lanjutin ngobrolan kita di Ngobrol Pintar bareng TVRI Gorontalo. Silakan Pak Albert ngobrol lagi. Pak Albert tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal bagaimana saat pandemi ya datang ke sini beragam tantangannya begitu sampai hari ini masih juga sehat walafiat dan masih bertugas sebagai kepala badan itu luar biasa Pak Albert. Tapi kan pastinya tidak ini ya, tidak Pak Albert sendiri ya di sini. Banyak. Tapi sebelum saya ke sana, Pak Albert apakah punya tugas sebelum ini itu di Jakarta memang atau sebelumnya di Gorontalo tugasnya? Kalau saya sebelum ini di Gorontalo dia bertugas di rumah tangga. Oh, Rumah tangga pimpinan. rumah tangga pimpinan. Saat itu masih zaman pimpinan Pak Rusli. Pak Rusdi. Oh, iya. Jadi saya iya, membawahi iya. 3 rumah dinas Gub, Wagub dan Sekda. Oh, mengurusi ketika keperluan Sekitar pimpinan ini ya. 60 pegawai yang di bawah saya kemarin. 60 pegawai luar biasa. Nah, saat 2021 akhirnya dapat penugasan ke Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta. Nah, tentunya berapa orang? Kalau tadi di rumah tangga di Gorontalo kan 60 orang gitu ya, udah cukup banyak lah ya. Nah, di Badan Penghubung sendiri kerja bareng berapa orang di sini, Pak ini? Di sini saya itu di 2021 ya. Iya. Pegawai saya juga hampir sama, 60 juga. Jumlahnya oke. Itu orang Gorontalo semua atau Campur. campur? Oke. Orang Gorontalo itu paling cuma Berapa persen kira-kira? sekitar 15 orang, sekitar 25% lah. Wah, 25% saja dari totalnya. Dari total Jadi yang membantu di sini juga banyak orang Jakarta Orang misalnya. Jakarta. Oh. Macam-macam sebenarnya sih, ada yang Tangerang, ada yang ada orang juga orang Bogor. Orang Bogor oke kerja di sini ya. Cibubur juga ada. Cuma memang kita itu kerjanya profesional. Jadi Artinya walaupun tempat tinggal kita jauh, oke. mereka jauh, mereka tetap datang pagi. Oh, ya
Ketika ada pimpinan hari Sabtu Minggu memang tetap datang Tetap juga. datang juga. Tapi memang kita perlu ya orang-orang seperti mereka yang memang Iya, tahu karena bagaimana keadaan Jakarta ya sekitarnya ya, gitu ya Pak Albert ya. selain itu juga mereka itu kan di Jakarta itu kan pekerjaan susah. Iya, Jadi mereka memanfaatkan betul ketika ada kesempatan pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman juga ini pernah bekerja di tempat lain dan Oke. ketika mendapat kesempatan Ada bekerja di kantor informasi penghulu, ya punya mereka lowongan. memang memanfaatkan betul. Oh jadi Badan Penghubung juga buka-buka lowongan kalau misalnya Iya, iya. perlu staff atau Jadi perlu pegawai. kalau pegawai kan kita memang sudah dari Gorontalo Oke. rotasi atau ini. Cuma kalau Formasinya ya. untuk kita kan ada outsourcing juga. Oh, ada pihak ketiga ya. Yang ketiga, nah itu memang kita ambil dari sini, full dari sini. Orang-orang yang Iya. ada di Jakarta. Wah. Tapi tidak ada hal kendala dengan komunikasi, gaya bekerjanya ya. Tidak ada, mereka profesional semua Pak. Mereka profesional semua. Rata-rata mereka itu memfasilitasi atau mendampingi pimpinan semua. Ya. Jadi memang kita mengambilnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini pimpinan ini butuhnya seperti apa ya, kita cariin seperti itu. Iya. Cuma kalau untuk apa namanya ASN, Ya, PNS itu kan memang kebanyakan di administrasi. Betul. Ya, jadi yang sisanya itu Lapangan ya kita perlu orang-orang outsourcing yang luar biasa tangguh ya untuk mendampingi kerja-kerja Badan Penghubung Provinsi Gorontalo. Nah, tadi saya juga sempat nanya ada kayak mes, ada tulisan itu mes untuk siapa dan ada orang yang tinggal kah sekarang di ruangan-ruangan saya itu? kasih gambaran aja Ya. secara keseluruhan. Jadi gedung kita ini ada 2, kantor, asrama. Oh, begitu. Asrama mahasiswa. Di depan tadi itu asrama mahasiswa harusnya. Iya, belakang ini, belakang. Oh, belakang, bagian belakang. Oke. Dan di sini kalau di gedung ini dia lantai 2-nya ini full untuk perkantoran. Oh, yang sekarang ini perkantoran ya. Perkantoran. Lantai 1 itu ada yang terbagi 2. Sayap kanan sama sayap kiri itu, kalau sayap kanan dia rumah singgah. Oke. Kalau sayap kiri dia mes buat tenaga driver kami yang 24 jam. 24 jam standby. Ya, Jadi 24 jam. tinggal di mes yang sebelah Ya. kiri tadi gitu ya. Oke. Security driver itu. Luar biasa. Nah, rumah singgah nih menarik. Ya. Rumah singgah buat siapa? Apakah untuk orang Gorontalo yang ada di Jakarta itu seperti apa? Ya, jadi mungkin ya saya ini lagi ya, tegas lagi ya. Iya, Kalau iya. rumah singgah itu memang dia dikhususkan hanya untuk pasien rujukan. Oh. Yang dari Gorontalo ketika dia berobat ke RSCM, RSPAD. Bisa transit misalnya gitu. Oh. Tapi hasil atas rekomendasi Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Jadi kita minta rekomendasi sana, Di sana bisa diterima oleh. diterima di sini. Oh, ada jumlah. Ada 2 kamar, 2 kamar. Ada 2 kamar. Kapasitasnya 1 kamar 2 orang. Oke. Dibagi. Nah, cuma kalau dilihat kamarnya itu memang bisa lah kalau untuk pasien rujukan. Kan bukan untuk tinggal selamanya di situ. Iya. Setidaknya ada tempat untuk transit ya, untuk mengurus segala keperluan sebelum ke rumah Sebelum ke sakit. rumah sakit. Begitu Pak ya. Di tahun ini dia efektif rumah singgahnya dan sudah beberapa pasien yang berganti-ganti. Dari Gorontalo. Iya, ada juga yang kasihannya kemarin juga yang sempat ini juga meninggal juga. Tapi meninggal di rumah sakit. Iya. Tapi sempat diterima oleh Badan Penghubung Provinsi. Dan ini kan jadi tempat yang sangat bermanfaat buat masyarakat Gorontalo pastinya ya. Apalagi buat mahasiswa yang ada di belakang kantor ini begitu. Ini bagaimana membackup mereka ini Pak? Karena kan anak muda Gorontalo yang juga jadi kalau di menempuh pendidikan ya. Khusus Jakarta ya. Iya. Kita itu punya 2 asrama. Di Jakarta ada 2. Ada 2, asrama Salemba sama asrama di Lenteng Agung. Oh, ada satu lagi di Lenteng Agung. Oke. Kalau di sini dia kapasitas 24 kamar. 24 kamar. 12 di bawah, 12 di atas. Di sana itu kalau nggak salah 24 gedung. Ada tambahan 2 rumah. Oh. Ya, ada juga kita punya yang di Bogor.
Itu yang ngurusin Badan Penghubung Provinsi Gorontalo juga? Kita hanya sebagai monitoring saja. Monitoring. Iya, Oke, jadi memang oke, yang oke. punya tanggung jawab itu memang dari Biro Umum. Oke, nanti kita Iya. ngobrol lagi lanjut soal Oh iya, bagaimana pasti. kiprah Badan Penghubung Provinsi di Gorontalo, tapi kita harus ngobrol dulu Kak Albert. Gimana lengkap Oke, lagi kalau siap. kita udah habis ini nih. Mari Bapak kita ngobrol lagi. Oke, oke. Ya, kembali dalam ngobrol pintar bareng TVRI Gorontalo, masih dengan Pak Albert Santoso Panigoro. Luar biasa obrolan kita soal bagaimana Badan Penghubung ini punya tugas-tugas yang sangat vital ternyata ya. Iya. Duta besarnya Gorontalo yang ada di Jakarta ya, Pak Albert, bisa dibilang seperti itu. Nah, tadi soal mahasiswa dan soal promosi, era sekarang kan juga mengaturnya secara digital, apakah ada pengaruh Pak? Apakah kantor Badan Penghubung juga memanfaatkan teknologi sekarang ini Iya. untuk aktivitas dan perannya di Jakarta, Pak Iya. Albert? Jadi kita itu kalau soal teknologi ya, kita harus menyesuaikan juga karena sekarang kan serba teknologi. Betul. Jadi aplikasinya kita itu sudah menerapkannya itu di pelayanan pimpinan. Oh, Jadi itu secara aplikasi itu kita sudah terapkan dari pertengahan tahun ini. sudah Ya, diterapkan sudah pertengahan terapkan. tahun. Oke. Terus yang kedua hubungan antar lembaga, kita punya aplikasi juga yang sinkron dengan Kementerian Dalam Negeri. Oh, Jadi segala sesuatu untuk persuratan iya. itu langsung berkoordinasi dengan Surat kita. penyuratnya bisa Ya, langsung koordinasi. iya. Oh, Jadi tidak harus ke daerah mereka, dia melalui kita dulu. ya, ya. Pencapaian apa sih Pak Albert yang sampai saat ini dirasakan, wah ini yang paling keren lah yang dicapai oleh Badan Penghubung, atau Oh ada iya. apresiasi? Sebenarnya tadi sih pencapaian itu yang paling yang berkesan ya. Ya. Saya tadi itu sampaikan mengenal banyak pimpinan di sini. Oh, bisa mengawal ya Ya. para transisi pemimpin. Selain itu kita bisa punya link juga Oh, ada di pasti networkingnya kementerian. ya. Iya. Jadi karena kita sudah di ibu kota, kalau orang Gorontalo bilang mama kota, So di mama kota ini ya. otomatis jaringan kita juga harus bisa menyesuaikan. Ya, banyak teman-teman yang dari tahun penempatan saya di sini pertama sampai dengan sekarang banyak teman-teman baru di Ya, kementerian, teman-teman banyak baru ya. link-link baru. Nah, itu juga ya walaupun kita sudah di daerah kembali masih bisa kita gunakan kan itu. Betul, betul. Ya, betul. jaringan-jaringan tersebut. Nah, bukan cuma di kementerian lembaga, ada juga yang dari mungkin RRI, TVRI. Oh, media-media. Iya, media-media. Ya, Karena ya, itu kan ya, ya. memang berhubungan erat juga dengan pimpinan sebenarnya. Siap. Ya, Betul. cuma karena memang dia tidak jarang kan, ya makanya kita bisa kolaborasi ya tidak sering tapi ada. Nah, sekarang jangka pendek, menengah, atau jangka panjang mungkin yang ingin dicapai, target-target kemudian dan harapan yang bisa disampaikan Pak Albert sebagai Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Jakarta apa ini? Oh iya, kalau rencana jangka panjang ya, Ya, langsung jangka panjang. ya Oke. jangka panjang kita itu sebenarnya kami itu ingin sekali memajukan atau meningkatkan promosi kami itu di Badan Penghubung karena itu yang Promosi masih kurang. tentang Gorontalo itu ya. Itu fungsi yang masih kurang Pak di sini. Oke, oke, oke. Nah, cuma karena memang di tahun-tahun berikut lagi kita masih ada efisiensi, itu lagi terbatas. Kita belum tahu ya sampai kapan Ya, efisiensi ini ya. tapi itu terus kita laporkan ke pimpinan untuk bisa terus Tapi diangkat. apapun yang meskipun itu kecil, tapi ada upaya terus ya untuk dilakukan oleh Kita ada upaya Badan Penghubung terus. Provinsi Gorontalo. Kita genjot terus. Terus terkait harapan, saya berharap pertama ke semua masyarakat Gorontalo yang di rantau, ya terus jaga silaturahmi. Ya. Ya, karena kalau bukan kita, siapa lagi Betul, betul, betul. yang ada di Jakarta yang orang Gorontalo. Hmm. Terus harapan saya buat adik-adik mahasiswa, Ini yang pertama nih, hari Iya. mahasiswa. iya, adik-adik mahasiswa di sini itu
mereka itu jangan lihat mereka di asrama ya, atau mungkin mereka itu ini sekali kritis sekali sebenarnya. Oh ya? Iya, jadi kalau mereka memberikan ide ke pemerintah itu memang kalau dilihat dari sudut pandang politis mungkin agak kritis. Oke. Tapi kalau dilihat dari segi akademis mereka itu pintar-pintar, Pak. Iya. Anak-anak mahasiswa Iya, Gorontalo di Jakarta pintar-pintar. cuma kan kita kan tidak selalu mengekspos kan. Mereka juga ada di tempat-tempat kuliah yang itu ya, yang unggulan loh. Cuma Unggulan, karena ya, oke. cuma kan Contohnya di kampus mana saja ini Pak yang ada di UI, Pak. Ada di UI. Ada di UI. Anak Gorontalo yang Ada kuliah Gorontalo, di UI. ada di UI. Oke, Cuma kan oke. kita tidak, itu makanya yang di sini itu fokusnya yang dekat-dekat sini, Pak. Baik, Ini kan kita ada UI, ada Oh, banyak di sini. ya. Luar biasa nih Pak Albert, tapi kita terbatas juga ya waktu dan Iya. kesempatan. Kita akan ketemu lagi pastinya di Ngobrol Pintar bareng TVRI Gorontalo di Harusnya- kesempatan lain ya. Touring ya. Iya, Kita touring, tur ya. kantor dulu habis ini. Tur kantor. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Albert. Siap, Ya, kita akan ketemu lagi dan Insyaallah. Oduolo ya kalau orang Gorontalo bilang. Terima Oduolo, kasih Oduolo. sudah menerima kami di kantor Badan Penghubung Provinsi Gorontalo. Sampai di sini obrolan kita dalam Ngobrol Pintar bareng TVRI Gorontalo dan kita akan kembali dalam edisi berikut. Saya Budi Muda pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.